Shalom, kembali lagi di program Devotion yang terakhir di bulan Juni. Tenang, bulan depan masih ada. Makanya jangan lupa subscribe ya supaya enggak ketinggalan untuk program Devotion dan program-program lainnya. Kali ini Devotion kita akan membahas dan juga terutama merenungkan, yaitu dikasihani Tuhan. Seperti yang dikatakan di Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini teguran bisa berupa apa aja, yaitu berupa firman Tuhan melalui hamba Tuhan atau teman atau keluarga. Yang ketiga, di warta gereja atau apalah, flyer dan sebagainya. Terus di radio atau televisi, selanjutnya di media sosial, terus langsung dari Tuhan bisa melalui mimpi atau melalui suara yang audible, dan yang terakhir bisa juga melalui nubuatan atau pernyataan, walaupun ini jarang ya. Apa sih tujuan Tuhan menegur dan menghajar kita? Yang pertama itu mengingatkan dosa yang telah kita perbuat. Dosa-dosa apa sih ini maksudnya? Okkultisme, yaitu dosa yang hubungan dengan kuasa kegelapan, seperti yang ada di Keluaran 20 ayat 3-5 dan juga di Hosea 4 ayat 12-13. Terus tidak rukun dalam rumah tangga, seperti yang ada di 1 Petrus 3 ayat 1 dan 7, dan juga di Markus 3 ayat yang kelima. Dan yang terakhir, dosa itu dosa yang dimaksudnya apa? Kepahitan, kegeraman, dan yang lain-lainnya, seperti yang ada di Efesus 4 ayat 31. Yang kedua, kenapa sih Tuhan menegur dan mengajak kita? Yaitu supaya kita kembali ke dalam rencananya, seperti yang ada di Yesaya 55 ayat yang ke-8. Di sini kita pakai contoh Yunus ya. Yunus ini disuruh Tuhan ke Niniwe, malah dia ke Tarsis. Biarpun rencana itu baik, jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu jangan dilakukan. Itu seperti contohnya di sini adalah Daud ketika ingin bangun Allah, tapi Tuhan Allah tidak menghendakinya. Terus yang ketiga, kenapa sih Tuhan itu menegur kita? Yaitu memberikan kita pengalaman secara pribadi atau terus-menerus untuk bergantung pada Tuhan. Ini pengalamannya ini kayak apa sih? Pengalaman yang mempertumbuhkan iman. Terus pengalaman tuh berupa penyertaan Tuhan. Terus sehingga kita bisa menghasilkan kesaksian hidup, dan juga kita tidak takut menjalani kehidupan kita. Ini contohnya ada di 1 Samuel 17 ayat 33-37. Daud ketika melawan Goliat. Kenapa sih Daud bisa seberani itu melawan Goliat yang jauh besar daripada dia? Karena Pak Tuhan melatihnya dari kecil, dari hal-hal yang kecil. Dia disuruh mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Dan pada saat dia mengembalakan dombanya itu, nah dia ketemu sama singa dan beruang. Ya, dia selalu hajar singa dan beruang itu yang lebih besar daripada dia. Dia robek mulut beruang itu, sehingga singa itu jadi takut sama Daud. Yang terakhir, kenapa kita ditegur atau dihajar sama Tuhan?
yaitu untuk menyatakan kemuliaan atau pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Seperti contohnya di Yohanes 9 ayat 2-3, yaitu anak yang buta dari lahir. Di sini murid-muridnya Tuhan Yesus itu tanya, orang ini buta karena salahnya siapa? Salahnya dia sendiri atau salah orang tuanya? Tapi Tuhan Yesus jawab dengan beda, yaitu Tuhan akan menyatakan kemuliaan atau pekerjaan Allah yang harus dinyatakan lewat hidup orang itu. Nah, terus hal-hal apa yang membuat kita diajar? Seperti yang ada di Imamat 26 ayat yang ke-15. Yang pertama yaitu menolak ketetapan Tuhan. Yang kedua yaitu hati kita muak mendengar peraturan Tuhan. Yang ketiga itu kita tidak melakukan segala perintah Tuhan. Dan yang terakhir itu tidak mengingkari. Yang ketiga itu mengingkari. Yang terakhir itu mengingkari perjanjiannya. Ini ketetapan apa sih yang dimaksud tadi itu? Setiap orang percaya yang tidak binasa. Seperti yang ada di Yohanes 3 ayat yang ke-16, Roma 10 ayat 9-10. Di sini katakan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia daripada orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan apa yang disebut perintah di sini? Perintah tadi itu, yaitu 10 perintah Allah, seperti yang ada di Keluaran 20 ayat 1-17, dan juga mematikan kedagingan, seperti yang ada di Galatia 5 ayat 19-21. Yang terakhir apa sih perintah itu yang dimaksud itu tadi? Itu hidup kudus. Kuduslah kamu di dalam seluruh hidupmu. Yang seperti yang katakan di 1 Petrus 1 ayat 14-15, ini dalam hal apa aja sih? Pikiran dan hati kita dan juga perbuatan kita harus kudus. Terus yang terakhir tadi itu ada mengingkari perjanjian Tuhan. Itu gimana sih? Yang pertama, memadamkan Roh Kudus, seperti yang ada di 1 Tesalonika 5:19. Di awal Juni kemarin sudah kita bahas ini. Kita ulas sedikit aja perkara ini. Memadamkan Roh Kudus itu malu bersaksi atau tidak menyampaikan pesan Tuhan, atau juga tidak mau dipimpin Tuhan. Lalu yang kedua yaitu mendukakan Roh Kudus, seperti yang ada di Efesus 4 ayat 30-31. Ini apa sih yang dimaksud kejahatannya? Yaitu tidak percaya akan janji Tuhan, bercabang hati, lalai membaca firman Tuhan, lalai berdoa, dan mengutamakan yang lain lebih daripada Tuhan Yesus. Yang terakhir itu menghujat Roh Kudus, seperti yang ada di Kisah Para Rasul 7 ayat yang 51. Ini apa sih yang dimaksud menghujat Roh Kudus? Orang menolak Tuhan Yesus atau yang murtad. Ini contohnya Pak Amin versus Aman. Maka kalau kepepet, kita bukan ke Tuhan karena kita anggap kalau kita kepepet, Tuhan pasti slow respon. Mungkin kalau Tuhan punya WA ya, chat selalu centang 1 ya. Maka itu beberapa dari orang ke paranormal yang membuat itu dia akhirnya bisa lepas dari masalahnya. Tapi kalau kita ke paranormal, lepasnya cuma sementara, baru cepat. Makanya sama Tuhan lama dikit nggak apa-apa, tapi bisa lama itu selesainya, bisa kekal. Terus gimana sih sikap kita jika kita ditegur dan dihajar oleh Tuhan? Yang pertama yaitu merelakan hati, seperti ada di Mazmur 26 ayat 2-3.
tidak mengkutu atau tetap mengucap syukur, tidak sombong, yaitu tidak meninggalkan Tuhan. Contohnya ketika Daud ditegur Nabi Nathan, ia langsung mengaku dosanya dan minta ampun pada Tuhan, sehingga ia diluputkan dari kutukan-kutukan yang ada dari Tuhan, dari hukuman-hukuman yang ada dari Tuhan. Tidak seperti Raja Amasya yang ada di 2 Tawarikh 25 ayat 14-16 yang menolak jika disalahkan atau ditegur. Yang kedua, yaitu bertobat seperti yang ada di Yeremia 18 ayat yang ke-11. Bertobat itu apa sih? Kembali ke jalan Tuhan, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Seperti yang katakan di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Gimana sih kalau menjadi ciptaan yang baru itu? Dipenuhi oleh suhu kepenuhan Allah atau dipenuhi oleh Roh Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Seperti contohnya Paulus yang ada di Efesus 3 ayat yang 19. Yang terakhir itu berpikir positif, seperti yang ada di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di sini kita tidak pernah boleh menoleh ke belakang. Jadi kita harus fokus kepada tuntunan Tuhan. Dan punya prinsip hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Contohnya Yusuf ini mesti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan olehnya, tapi dia tetap berpikiran positif dan sebagainya. Berpikiran positif ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebenarnya di Filipi, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sudah didengar. Ini beda dengan berpikiran positif yang diajarkan oleh New Age Movement ya. Terus itu apa yang diterima atau akibat yang diterima jika kita tidak merespon teguran bahkan hajaran dari Tuhan? Yaitu dihajar lebih keras 7 kali lipat, seperti yang dikatakan di Imamat 26 ayat 14-46. Kalau di konteks ini apa sih yang diterima di konteks saat ini? Kekalahan yang diterima dan hidup penuh ketakutan. Terus juga pintu berkatnya tertutup, sakit penyakit dan tidak ada damai sejahtera. Terus kemelekatan dan kekeringan dan tandus. Di sini ajaran 7 kali lipatnya ini bukan maksudnya ajaran 7 kali lipat Avengers Sevenfold, bukan. Tapi Tuhan mengajak 7 kali lipat ini dengan caranya Dia yang tidak terbatas. Kita nggak bisa simpulkan caranya Tuhan mau mengajak kita 7 kali lipat itu kayak apa. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, itu yang apa sih yang didapatkan oleh orang yang merespon teguran dan ajaran Tuhan. Yang pertama yang pasti itu hikmat, seperti dikatakan di Amsal 29 ayat yang ke-15. Yang kedua itu berbahagia, seperti yang ada di Ayub 5 ayat yang ke-17. Yang ketiga dihormati, seperti yang ada di Amsal 13 ayat 18. Kalaupun kita jadi orang yang dihormati, maka kita harus tetap rendah hati. Yang keempat, yaitu Tuhan akan mencurahkan isi hatinya dan memberitahukan perkataannya, seperti yang ada di Amsal 1 ayat yang ke-23. Terus yang kelima, diberkati secara jasmani dan rohani, diberikan damai sejahtera dan disayang Tuhan, seperti yang ada di Imamat 26 ayat 3-6a, dan juga Imamat 10 dan juga ayat 10 sampai yang 12 maksudnya. Dan juga yang terakhir itu dipulihkan, seperti yang ada di Imamat 26 ayat 40 sampai 45. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu
apabila ada angin menerjang yang umat itu tidak akan kokoh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.